Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Budi Holik. Selamat malam teman-teman semuanya, bro and sis, para pengguna motor Vario khususnya. Malam hari ini gue mau ada sedikit sharing mengenai motor Vario 125 atau 150, atau pokoknya yang sifatnya injection ya, menggunakan sistem ECU. Jadi gini bro, gua ada sedikit cerita. Ada customer gue juga, dia motor gak bisa di starter ya, dia nggak bisa di starter. Lalu di engkol bisa ya, di engkol bisa, terus ya dengan engkol aja nih. Jadi engkol bisa tapi nggak bisa di starter. Nah itu pada saat pada di speedometer itu tidak ada yang namanya kode mil, itu nggak ada, kosong, kode milnya nggak ada lah ya, dia nggak ada. Tapi dia emang nggak bisa di starter, terkadang bisa kadang nggak bisa gitu loh ya kan. Nah pada akhirnya dia nggak bisa di starter tuh, hanya bisa di engkol. Nah pas kita selidikin, usut ternyata bukan dari akinya bro, bukan. Nah tapi dia ada yang namanya kabel yang ke arah soket ECU ya. Kabel ke arah soket ECU itu yang ke relay ya. Nah biasanya nih kabel ini bro, ini kabelnya nih yang soket yang tiga, ada tiga pinnya ya. Nah nih, nah jadi untuk teman-teman semuanya ya, bro and sis, jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, uh, mungkin bisa dicek bagian soketnya ini ya, yang di ECU. Jika terjadi emang nggak bisa di starter ya, cuma bisa di engkol doang, nah coba dicek bagian soket yang di ECU ini. Nah ini biasanya dia kebakar bro, kebakar ya. Jadi pas saat dicabut keras banget tuh, dicabut keras soketnya nih, biasanya dia terjadi entah itu korosi atau kebakar. Itu yang menyebabkan dia starter tidak hidup ya. Kalau untuk bagian bawahnya ini biasanya ini jarang, tapi suka terjadi, makanya perlu dicek bagian atas dan bawahnya kabel ada soket ini. Nah kalau emang sudah terjadi dia itu kebakar ya, nah cabut aja, dibersihkan saja bro, dibersihkan biar tembaganya itu terlihat, pin tembaganya ya. Nah setelah itu ya udah colok kembali ya, colok lagi. Nah pasti insya Allah lah itu pasti akan nyala ya, soalnya udah terjadi. Saya pernah ada konsumen kejadian seperti itu, sama pernah konsultasi ya via WA ya kan, saya kasih informasi seperti itu, dia buka sendiri, akhirnya ya alhamdulillah bener gitu loh, akhirnya motor bisa hidup kembali. Jadi sebenarnya kabel ini kalau di online harganya lumayan bro. Lumayan mahal, makanya itu dengan cara dibersihkan, entah itu korosi, entah itu kebakar, dirapikan lagi ya kan, ininya putus disambung lagi, colok lagi, insya Allah aman lah ya. Mungkin itu tips dari saya. Tapi ya untuk terkadang ada yang namanya dia nggak bisa di starter, tapi tiba-tiba pada saat jalan mati ya, terus nggak bisa di starter, di engkol pun agak sulit. Nah biasanya itu keluar kode mil, biasanya dia keluar kode mil itu kode mil 52 kayaknya, 5 lambat 2 cepat tuh biasanya ya, 5 lambat 2 cepat, iya 52 apa 12 ya, lupa lagi gue bro ya, pokoknya sekitar itu. Nah kalau terjadi kode mil seperti itu, coba dicek di bagian sensor CKP-nya ya, cek di bagian sensor CKP-nya, biasanya itu udah mulai error atau udah mulai rusak, harus diganti biasanya ya, kalau terjadi keluar kode mil nggak bisa di starter atau segala macam. Oke, mungkin itu saja tips dari saya ya, mungkin ini saran apa, kita sharing aja bro ya. Nah, pokoknya dicek setiap kabel soket ini aja yang di ECU, gosong atau tidak, kebakar apa tidak ya kan, atau ada korosi apa enggak, atau dibersihkan saja, entah itu mau pakai WD atau mau pakai yang semprotan elektronik yang penting bersih dia ya. Mungkin itu saja buat teman-teman, terima kasih
Next time insya Allah kita bisa sharing-sharing lagi kendala apa pada motor Vario ya. Oke, mungkin salam kenal dari saya Budi Holik. Kebetulan saya buka usaha bengkel kusmet motor, kusmet khusus metik. Ya, ya silakan kita komen di kolom komentar, terus subscriber ya kalau bisa, supaya kita bisa sharing-sharing lagi ya, nambah-nambah ilmu lagi. Saya pun juga perlu ilmu ya. Mungkin itu saja buat teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.